Selamat malam pemirsa, bertemu lagi di Rubarpot Season 2, Ruko Basuki Rahmat. Nah, sebelumnya nih, Rubarpot Season 2 nggak akan kalah seru nih dari Rubarpot Season 1 yang tetap akan membahas tentang ilmu yang lagi update sekarang ini tentang sosial, budaya, dan tentunya non-politik ya. Oke, selama season 2 ini akan saya pandu dengan Anke. Anke di sini ada Anke, jangan lari. Sebelum kita ke acara yang inti nih, saya ingin menjelaskan terkait penerimaan mahasiswa baru Politeknik NSC Surabaya. Nah, kampus yang berada di Jalan Basuki Rahmat nomor 85 Surabaya ini lagi membuka penerimaan mahasiswa baru gelombang 2 loh. Nah, ada apa aja sih di Politeknik NSC Surabaya? Nah, ada 6 program studi. Apa aja nih? Ada Sarjana Terapan Manajemen Pemasaran Internasional, Sarjana Terapan Pengelolaan Perhotelan, ada D3 Akuntansi, ada D3 Administrasi Bisnis, kemudian ada D3 Perhotelan, dan tentunya D3 Teknologi Komputer. Oke, untuk info lebih lanjut ingin tanya-tanya terkait penerimaan mahasiswa baru ataupun potongan USP sebesar 1.500.000, langsung saja cek dengan nomor di bawah ini ya, langsung aja. Atau mau kepoin terkait sosial media kita, ada Instagram, ada YouTube, ada Facebook juga, cek di bawah ini. Nah, oke, dan tentu jangan lupa dong ya, di YouTube ini pemirsa setia YouTube Politeknik NSC SBY, jangan lupa juga untuk like, subscribe. Dan yang terpenting apa? Nyalakan loncengnya, karena Rubarpot akan selalu tayang setiap minggunya. Mungkin biar nggak ketinggalan nih, ya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang apa ya di season 2 episode 1 ini dengan tamu yang spesial banget. Nah, Anke akan membahas terkait kompetensi di dunia kerja dengan bintang tamu spesial kita, Tana, Ibu Yuniawati Eka Malam semuanya, selamat malam. Ya, saya perkenalkan dulu, nama lengkap beliau adalah Yuniawati Eka Ningrum, Sarjana Ekonomi Magister Science ya. Beliau adalah dosen tetap Diploma 3 Perhotelan Politeknik NSC Surabaya dan Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Politeknik NSC Surabaya. Selamat malam Ibu. Selamat malam Ibu Angke, ceria sekali. Lo harus Bu. Iya. Kita lama nggak berjumpa nih Bu. Sehat? Alhamdulillah sehat Bu Angke. Iya, karena mungkin lagi musim flu ya Bu ya. Semoga Ibu ini sehat selalu. Amin. Oke Bu, ini saya ini mau ngobrol-ngobrol aja nih, ngobrol santai nih. Tadi itu kan sudah saya perkenalkan bahwa Ibu adalah Direktur LSP ya, atau Lembaga Sertifikasi Profesi. Sejak kapan nih Bu? Menjabat sebagai direktur itu sudah sejak tahun 2018. Wow, 2000. Berarti sudah 6 tahun Bu ya? Iya, kurang lebih 6 tahun. Kalau anak ini sudah mau masuk SD Bu? Iya betul. Nah, bisa nih diceritakan Bu ini, mungkin buat pemirsa nih ya, apa sih LSP itu atau apa? Nah, ini akan diceritakan langsung nih oleh Bu Yuni. Iya. Apa sih LSP itu dan nanti keterkaitannya dengan kompetensinya apa? Iya. Silakan Ibu. Oke, baik, terima kasih Bu Angke. Iya. Selamat malam semuanya. Saya sedikit bercerita ya tentang Lembaga Sertifikasi Profesi. Jadi Lembaga Sertifikasi Profesi ini merupakan kepanjangan tangan dari BNSP, yaitu Badan Nasional Sertifikasi Profesi, yang dia independen, berpusat di Jakarta, tidak ada intervensi dari manapun, dan BNSP inilah yang mengeluarkan sertifikat kompetensi secara legal, dan yang melaksanakan uji kompetensi itu adalah Lembaga Sertifikasi Profesi. Nah, awalnya kenapa muncul seperti itu? Sebenarnya sudah tahun 2000-an itu ada BNSP. Kebetulan saya ikut pelatihan ASKOM, Asesor Kompetensi, itu tahun 2011. Sebenarnya masih ada senior saya 2007-2008 sudah mengikuti itu. Jadi mau tidak mau itu aturan yang harus diikuti karena sudah tahun 2000 itu masuk era global.
Mau tidak mau dari luar negeri bisa masuk ke negara kita, kita pun bisa bekerja di luar negeri, tetapi ada persyaratan. Persyaratannya apa? Harus menunjukkan legalitas dalam bentuk sertifikat kompetensi. Nah, BNSP ini ya yang mengeluarkan itu. Caranya bagaimana? Ya harus melaksanakan yang namanya asesmen, pelaksanaan uji kompetensi. Dan kepanjangan tangan BNSP ini macamnya ada 3. Saya yakin deh masyarakat itu hanya taunya LSP, lembaga sertifikasi profesi wis dimanapun bisa melakukan uji kom. Padahal tidak ada aturan main di situ. Jadi LSP itu macamnya ada 3, ada LSP pihak pertama, ada LSP pihak kedua, dan LSP pihak ketiga. Ada 3 pihak nih. Ada 3 pihak, betul. LSP pihak ketiga ini yang merujuk adanya LSP 3 ini adalah bisa asosiasi, bisa organisasi. Maka LSP 3 ini ranahnya lebih ke industri. Ya, kemudian ada lembaga sertifikasi pihak kedua. Ini pun hampir sama, tetapi dia lebih lingkupnya lebih ke independen. Artinya begini, contoh, ada bank gitu ya. Bank ini punya LSP sendiri dan masing-masing akan berbeda. Tujuannya apa? Untuk memberikan karyawan bisa dipromosikan, bisa naik pangkat jika dia salah satunya sudah tersertifikasi. Gitu. Kemudian LSP pihak pertama, ada LSP pihak pertama SMK dan non SMK. Kalau non SMK ini gimana, Bu? Non SMK itu LSP yang bernaung di perguruan tinggi, yang dirujuk oleh perguruan tinggi. LSP ada karena rujukan dari perguruan tinggi. Contoh kami Politeknik NSC, ini kan lembaga tinggi vokasi. Yang mau tidak mau karena kita vokasi, lulusannya selain mendapatkan ijazah sebagai bukti menyelesaikan akademik, mereka juga akan mendapatkan sertifikat kompetensi. Maka dikatakan kita LSP 1 non SMK. Yang membedakan sebenarnya adalah pertama materi uji kompetensi antara P1, P2, dan P3. Jadi acuannya adalah SKKNI. Apa itu SKKNI? Betul, SKKNI apa itu? SKK ini adalah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Itu sudah ditetapkan oleh BNSP nih, Bu. Oke. Jadi misalkan nih ada administrasi dari Sabang sampai Merauke, yo skemanya yo podo kuwi. Berarti memang sudah ditentukan, jadi kita tinggal pilih yang mana nih? Ya, cuman tergantung lagi karena kita perguruan tinggi, kita mengajunya gimana? Kita kan diploma 3 nih. Ada skema KKNI. Pemenang iki ya. Habis SKKNI Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Ada lagi yang namanya skema KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Nah, ingat pemirsa ini artinya ya. Apa ini Bu KKNI? Ini meliputi menunjukkan level di dunia kerja. Jadi ada secara akademisi dan ada secara profesional. Jadi level 1 lulusan misalkan SMK, SMA itu posisi ada di level berapa? Saya cerita yang Politeknik aja ya. Betul. Politeknik NSC karena ada program diploma 3 dan diploma 4. Waktu itu LSP berdiri, belum ada diploma 4, maka kita concern di D3, maka kita berada di level 5. Ada berapa level sebenarnya, Bu? Sampai 9. Level 1 sampai level 9. Udah kayak cabai, Bu ya. Betul. Pedes. bener Bu. Oke. Saya dhuwur ya. Tambah tinggi levelnya, tambah pedes. Tambah rumit. Jadi saya teruskan dia sekilas. Bu. Kita ada berada di level 5 dan perlu saya sampaikan saat pendirian LSP ini kita mengingat bahwa diploma 3 ini ada 4 program studi. Di hotel itu kemarin kita ajukan hanya ada 3 skema. Front office, demi-chef, kemudian housekeeping level 5 dan service level 5. Teknik komputer juga ada 2 skema, yaitu pemrograman dan desain. Sedangkan administrasi profesional dan akuntansi hanya 1. Jadi mahasiswa tidak boleh milih yang lain. Karena akuntansi ya sudah
akuntansi media, kemudian yang administrasi di administrasi profesional. 3 skema yang mengakomodir program studi perhotelan ini kita sudah memakai toolbox ASEAN. Wah, Jadi sudah menggunakan internasional. apalagi nih toolbox ASEAN ini, Bu? Jadi acuan-acuan yang kita Heeh. pakai secara internasional. Jadi materi uji kompetensi di servis, materi uji kompetensi di demi-chef, dan materi uji kompetensi di housekeeping sudah secara internasional. Maka bagi lulusan yang ingin ikut misalkan kerja di kapal pesiar, misalkan di hotel yang ada di luar negeri, ini yang akan menjadi poin plus. Keren. Masih Keren banget ya Makanya ternyata LSP itu. Makanya saya selalu menyampaikan Betul. bahasa Inggris diasah. Semester 1 sudah harus berani bahasa Inggris, terutama yang perhotelan. Karena 3 skema ini semuanya menggunakan bahasa Inggris. Mau tidak mau. Ingin ke kapal pesiar kan tidak mungkin pakai bahasa Surabaya. Bener Bu ya, sedangkan customer-nya di kapal pesiar ini bule-bule nih ya. Bule-bule, tidak Surabayaan bingung malah bule gitu. Nah, Iya. kebetulan yang 4 skema ini masih tetap menggunakan SKKN. Oke. Kenapa Bu mesti harus punya sertifikat kompetensi? Betul. Ini merupakan legalitas kemampuan kita. Misalkan saya punya sertifikat kompetensi di administrasi, berarti saya kompeten, saya bisa, saya ahli di bidang administrasi. Begitu. Jadi diwujudkan legalitasnya dalam bentuk sertifikat kompetensi. Kalau tidak ada itu, misalkan hanya cukup, orang tidak akan yakin, tidak akan percaya. Saya melamar dengan membawa sertifikat kompetensi dan Bu Angke sebagai kompetitor saya melamar juga di suatu perusahaan, saya memiliki sertifikat, Bu Angke tidak memiliki sertifikat, saya yang lebih diuntungkan karena saya memiliki poin plus dan itu menjadi acuan dari perusahaan. Tapi kalau misalnya nih saya punya pengalaman lebih Bu dari CV saya gitu, Iya. apa nih kelebihan dari sertifikat kompetensi Pengalaman ini? lebih tentang apa dulu? Misalnya ini kan saya ini di akuntansi nih, Ya. saya udah pengalaman nih sebagai manajer keuangan, tapi saya nggak punya sertifikat. Nah itu kompetensi. harus buktinya apa? Saya bisa loh Bu, saya kompeten. Nanti buktimu, nek kue kompeten. Nah ada bukti legalitas dan ini semua profesi apapun. Potong rambut Betul. harus ada sertifikat kompetensi. Ini salah satu contoh aja. Ini nggak omong kosong ya. Iya. Di tempat saya itu ada instruktur senam. Ini saya jawab melenceng ya agak sedikit, ini sedikit cerita aja. Instruktur senam sebelum dia memiliki sertifikat kompetensi bayarannya ini kurang lebih sekitar 150 per jam nih Bu. per jam. Oke. Pada saat dia memiliki sertifikat kompetensi, ada pengakuan karena dia menunjukkan legalitas kompetensinya dia kenaikan VIP. Wow, keren banget ya. Yen sewu, uji kompetensi ini belum familiar, tapi sudah menjadi tuntutan, terutama di bidang pariwisata. Mau tidak mau harus. Hotel pun sekarang SDM yang tersertifikasi itu menjadi persyaratan untuk terklasifikasi bintang apa. Oh gitu Bu. Itu sedikit gambaran tentang itu tadi. Kenapa Bu harus punya? Harus. Iya. Kita betul. seperti Bu Angka tadi, saya itu loh di bidang keuangan Betul. sudah ngelontok. Lah buktinya Bener, saya benerin ngotot gini. Oh ternyata lebih enak nih ya. Pemirsa, kalau kita punya sertifikat kompetensi, waktu kita mau kerja tinggal ditunjukkan aja, serta diceritakan pengalaman Betul. kita. Alumni Politeknik NSD di administrasi juga begitu. Bekerja sebagai seorang sekretaris sudah lama. Perusahaan minta mana bukti kamu kalau kompeten di sekretaris, bingung dia. Akhirnya kan gabung di Politeknik NSD sampai selesai. Dan karena dia memiliki sertifikat bukti bahwa kompeten di administrasi profesional sudah tidak dipertanyakan lagi dan tidak diragukan lagi kompetensinya. Oke. Nah itu tuh serunya. Jadi syaratnya ini kalau untuk mengikuti LSP di Politeknik NSD Surabaya ini berarti harus menjadi mahasiswa. Betul. Persyaratannya untuk mengikuti uji kompetensi, satu harus terdaftar sebagai mahasiswa Politeknik NSD. Kenapa? Karena di dalam skema yang sudah di-approval BNSP, yang bisa di-assessment adalah mahasiswa Politeknik NSD dan peserta lembaga kursus pelatihan Politeknik NSD. Dan kalau di Politeknik NSD, sudah ada aturan dari SK Direktur bahwa wajib mahasiswa mengikuti uji kompetensi.
Dan ini menjadi salah satu persyaratan untuk bisa mengikuti wisuda. Dan nggak usah takut. Kadang kalau sudah ada kata-kata uji kompetensi itu wedi. Benar Bu, benar. Kok ngeri ya kata-kata uji kompetensi, padahal ini sebenarnya mau make sure aja, meyakinkan ke asesor bahwa saya lo bisa. Dan unit yang diujikan itu sudah diterima mulai dari semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5. Begitu, dan penilaiannya bukan seperti ujian tengah semester, ujian akhir semester, Bu angke 85, 30, 45 bukan, tetapi direkomendasikan kompeten atau belum kompeten. Oh, jadi ini adalah nanti hasil akhirnya adalah kompeten dan tidak kompeten Bu ya? Belum kompeten. Oh, belum kompeten. Jadi kompeten dan belum kompeten Ya. pemirsa. Ya. Oke, nah sekarang kalau memang harus mahasiswa Politeknik NSC nih yang untuk ikut ujian di LSP Politeknik NSC, siapa Ibu yang menguji nih ya? Pertanyaan lagi nih ya kan? Apakah dosennya? Ataukah siapa? Nah, itu Bu Yuni. Asesor. Ini sebutan ya, istilah ya, kegiatan uji kompetensi itu biasa disebut dengan asesmen. Asesmen, nama ujiannya ya Bu ya. Ya, kemudian yang ikut ujian itu penyebutannya adalah asesi. Dan yang menguji adalah asesor. Nah, siapakah asesornya? Asesor itu adalah orang yang sudah melakukan pelatihan Askom dan dinyatakan berhak untuk menguji. Nah, itu harus mengikuti pelatihan bagaimana cara membuat perangkat, bagaimana dia harus melakukan kegiatan asesmen, bagaimana jadi mulai merencanakan, melakukan kegiatan asesmen, dan yang ketiga memberikan rekomendasi validasi terhadap calon asesi. Berarti nih para asesor sebelum memberi asesmen ya pada asesi ini juga di asesmen juga nih. Betul harus paham banget, karena jika dia dinyatakan kompeten maka dia akan mendapatkan istilah lisensi untuk asesmen. Rekmed berapa, keluar tahun berapa, dan itu berlaku juga 3 tahun, harus di-upgrade lagi. Gitu. Berarti seorang asesor ini memang harus selalu upgrade ya Bu ya. Dan asesor di Politeknik NSC ada yang juga merangkap sebagai dosen. Tetapi jangan salah, kalau jadi dosen sih ono lembut-lembutnya Bu. Oh iya. Kalau jadi asesor gimana? Kalau jadi asesor untuk galak. Karena apa? Kita punya tanggung jawab untuk memberikan rekomendasi atau belum rekomendasi, kompeten dan belum kompeten, itu ada rentetannya yang namanya materi uji kompetensi. Karena kan pengakuan kompeten itu kan berat. Kita sudah merekomendasikan, setelah sampai di indasi ternyata enggak. Lah masih ditelusur. Asesornya sopo, dari LSP mana? Kemungkinan bisa dicabut untuk izin sebagai asesornya. Makanya pada saat uji kompetensi itu memang kita rodok keren Siti ya, karena Siti ya. Karena apa? Kita pingin diyakinkan oleh calon asesi, loh saya bisa, begitu. Makanya kalau sekarang, kemarin saya baru ikut upgrading untuk materi uji kompetensi, mengikuti versi 2023. Di situ ada skenario yang yang harus dilakukan, karena nanti itu yang kita asesmen kalau di LSPP 1 Politeknik NSC adalah mahasiswa, berarti nanti kita pakai demonstrasi observasi langsung seperti itu. Jadi nggak usah khawatir, karena pasti akan diarahkan dulu sebelum pelaksanaan uji kompetensi. Seperti itu. Ya, jadi buat para mahasiswa Politeknik NSC nggak usah takut ya, walaupun kata-katanya uji kompetensi, tapi pasti akan diarahkan dulu ya. Nah, sekarang gini Bu, Ibu kan kita tahu nih sekarang ini lagi generasi Z nih Bu ya. Bagaimana nih mengarahkan para generasi Z ini? Atau mungkin Ibu bisa ceritakan nih bagaimana dulu peserta uji kompetensi yang sebelum generasi Z ini dan yang sekarang nih, bagaimana mengarahkan mereka agar tidak overthinking. Nah, betul Bu. Tadi mungkin Bu Yuni bilang agak keren dikit gitu. Waduh, jadi gini, karena kita ini kan politeknik nih, politeknik yang ranahnya menyiapkan lulusan itu siap di dunia kerja. Dalam arti siap itu siap semuanya. Hard skill dia punya, soft skill dia dapat, attitude dia punya, sertifikat kompetensi yang menunjukkan keahliannya dia dapat. Sehingga dia bisa tough di dunia kerja. Nah,
Saya selalu mengatakan bahwa politeknik ini merupakan apa istilahnya penggodokan condro di muko untuk apa ya menjadi SDM yang benar-benar berkualitas. Jadi pengalaman saya mendampingi asesor pada saat asesmen ya apa adanya. Kalau memang dia belum kompeten, kita lihat belum kompeten gimana. Jadi kalau dikatakan rekomendasi kompeten itu yang akan kita ajukan ke BNSP sebagai ini loh, kita tidak ragu dengan kemampuan mereka. Dengan dibuktikan apa? Skenario yang kita sampaikan di masing-masing skema itu mereka jalankan dengan baik. Untuk kurang yakin, ada lagi kalau observasi langsung itu ada tanya jawab DPT sama DPR. Pertanyaan seperti apa? Pertanyaan itu adalah untuk menggali lagi sehingga asesor itu yakin bahwa saya tidak salah memberikan rekomendasi seperti itu. Nah, yang generasi Z ini kan lebih menguasai di teknologi, tapi kan tidak semuanya bisa dilakukan secara teknologi. Masih hal-hal secara human itu masih dilakukan. Jadi tetap apa ya imbang lah di situ secara teknologinya oke, tapi ya tidak meninggalkan yang namanya soft skill attitude itu tetap harus ya. Pada saat uji kompetensi itu juga kita lihat seperti itu. Kan masing-masing nanti kalau di Politeknik NSI biasanya pelaksanaan uji kompetensi itu kan di semester genap di bulan-bulan Juli. Biasanya di awal tahun itu sudah kita berikan pencerahan, sosialisasi seperti apa gambarannya sehingga mereka sudah bisa memprepare pada saat akan uji kompetensi. Jadi yang tadi ngerasa, aduh pengalaman saya udah banyak nih, kita akan tes di uji kompetensi ya. Betul sekali. Karena kalau di tempat kami itu di LSP Politeknik NS itu kan ranahnya ke level 5 ya. Level 5 itu kan ke supervisor ya. Oh gitu. Nah, berarti kan dia mumpuni secara operasional dan mumpuni secara manajerial. Oke, siap. Jadi selain pengalaman, attitude juga sangat penting ya Bu ya. Betul, meskipun nanti kerjanya di industri, Bu, yang buka pintu itu loh nanti ada robot ya, tapi kan tetap menyapa robot kok iso senyum kan iso. Betul. Nah, seperti itu masih ada. Selain attitude ini Bu, karena memang dalam dunia kerja ini ya Bu Yuni, attitude itu memang pasti nomor 1. Betul. Ya. Nah, apakah kemampuan berkomunikasi ini juga nanti akan dicek, diujikan di LSP atau tidak Bu? Karena kan kemampuan berkomunikasi tim itu kan juga penting nih dalam dunia kerja yang tetap ada karena itu nanti masuk di dalam yang namanya materi uji kompetensi. Oh gitu Bu ya. Ya. Untuk membuat materi uji kompetensi itu kan kita mengajukan ke BNSP yang namanya skema. Di dalam skema itu ada arahnya kemana? Kalau kita kan pakai KKNI berarti mengarah ke jabatan nih. Nah, berarti di situ ditampilkan yang namanya unit-unit yang akan diujikan apa saja. Bekerja sama dengan kolega, berkomunikasi melalui telepon, bagaimana bekerja sama dengan budaya yang berbeda. Jadi ada core, ada function, istilahnya begitu kalau di materi uji kompetensi. Function itu lebih mengarah ke pekerjaan kejabatan, sedangkan core adalah hal-hal yang secara umum seperti yang tadi itu. Bagaimana berkomunikasi dengan kolega, bagaimana berkomunikasi dengan melalui telepon, bagaimana bekerja sama dengan teman-teman yang berbeda budaya, dan lain sebagainya. Bagaimana penerapan K3 di industri, itu semuanya dapat. Selain function core-nya dari yang dia pilih skemanya. Gitu. Penerapan K3. K3 ini apa Ibu? Menarik. Keselamatan, kesehatan kerja. Oh gitu. Semua skema itu ada. Oh gitu Bu ya. K3. Tapi cara mengujinya pada saat assessment tidak one by one per unit. Isok nek per unit 2 minggu baru selesai uji kompetensi. Gitu Bu ya. Makanya ada yang namanya materi uji kompetensi itu di skenario. Jadi mahasiswa calon asesi itu pada saat uji kompetensi mengerjakan skenario itu. Nah, di dalam skenario itu sudah merangkum dari unit-unit yang jadi terintegrate. Sekarang begitu. Jadi tidak one by one per unit. Dan membuat skenario ini kita sesuaikan dengan yang namanya STAR. Ya. Tidak perlu saya sampaikan ke sini karena itu ranahnya asesor.
Oke, siap. Oke. Star ya kan. Bayangan saya ini bintang gitu. Ya. Ya. Tapi itu tadi sudah ranahnya asesor ya. Jadi kita skip dulu ya. Kita Iya. skip. Gitu Bu Yuni. Nanti tambah bingung atensinya. Apalagi Nah, itu. biasanya nih Bu, karena ada skenario tadi Bu Yuni menyampaikan nih, Iya. kalau kita one by one nih bisa 2 minggu nih. Iya. Nah, uji kompetensi sendiri itu berapa lama sih Bu? Ya, uji kompetensi itu dilaksanakan 1 hari. Sebenarnya 2 hari untuk kegiatan namanya pra-assessment. Tetapi kami membuat seefektif dan seefisien mungkin. Oke. Jadi ada pre-assessment. Pre-assessment itu calon asesi diminta untuk mengisi biodata, kemudian mengisi juga menilai diri sendiri yang namanya asesmen mandiri. Dari situ nanti asesor akan ngecek persyaratannya sesuai tidak, kemudian pencentangan pelengkapan administrasinya sudah oke atau belum. Jika sudah, maka akan ditandatangani asesor dan disampaikan bahwa lanjut untuk pelaksanaan uji kompetensi. Oh gitu. Iya. Jadi memang sudah ada yang namanya pra-assessment ya. Jadi teman-teman mahasiswa Politeknik NSC nggak perlu takut untuk uji kompetensi karena pasti sudah disiapkan di pra-assessment. Nah, ini tadi sudah ngobrol banyak nih ya terkait apa itu LSP, terkait kompetensi di dunia kerja nih Bu Yuni. Nah, mungkin Bu Yuni ini ada pesan bagaimana sih nanti para mahasiswa Politeknik NSC atau yang nanti jadi calon asesi nih Bu ya bisa meningkatkan profesionalisme di dunia kerja. Karena tadi kadang-kadang nih kita ambil poinnya nih, attitude, Ya. komunikasi, soft skill. Nah, apa ini Bu? Agar bisa meningkatkan profesionalismenya. Meningkatkan profesionalismenya kan berarti harus dia bekerja sesuai dengan profesi. Nah, misalkan skema yang dia ambil administrasi profesional, ya berarti dia harus bisa menunjukkan kompetensinya dia sebagai seorang administrasi profesional. Mampu membuat surat, mampu berkomunikasi, mampu melakukan presentasi di depan audiens, mampu membuat kearsipan secara itu yang dikatakan profesional. Begitu juga dengan skema yang lain, hotel misalkan karena ranahnya di supervisor, di housekeeping misalkan dia bisa memanage bagaimana mengatur jadwal anak buahnya, berapa hari dia masuk, handle berapa kamar itu. Nah, jadi semuanya itu sudah diberikan pada saat semester 1 sampai semester 5. Apalagi yang mereka sudah bekerja dan sesuai dengan bidangnya waktu pengambilan skema, itu malah lebih oke lagi. Kan tinggal sebenarnya uji kom itu ujian yang dilakukan untuk meyakinkan kita saja bahwa saya sudah kompeten. Itu bedanya dengan LSPP 3. Kalau LSPP 3 itu pekerjaan dia yang dicek, misalkan di bagian reception, maka yang di bagian reception itu meyakinkan ke asesor ini pekerjaan saya, mulai handling telepon, handling check-in, tamu check-in, check-out, bagaimana pengaturan keuangan, mencatat keuangan dan sebagainya. Berarti langsung observasi Bu ya. Betul. Tapi betul, kalau itu. di Politeknik NSC P1 sama sebenarnya observasi langsung, tapi di tempat uji kompetensi di kampus kita sendiri. ya skenario tadi. Ya, melalui skenario itu tadi diminta dia action sesuai dengan skenario itu, tapi sudah melingkupi bagaimana dia komunikasi, bagaimana dia menyampaikan menu yang ada, misalkan kalau dia di restoran atau di servis dan bagaimana dia memberikan arahan, lebih baik seperti ini menunya. Nah, itu kan komunikasi. Jika tidak ada, terus kemudian ada tamu komplain, solusinya seperti apa? Itu ada di dalam satu skenario. Sehingga satu skenario ini bisa merangkum beberapa unit. Bisa secara natural, bisa sesuai dengan pekerjaan. Jadi intinya, misalnya saya ini kan lulusan akuntansi nih, saya nggak bisa nih Bu ya ikut uji kompetensi UNICEF tadi Bu. Oh, tidak bisa. Saya juga bisa masak loh Bu Yuni. Masak mie. Masak bisa. Saya pun bisa, tapi saya tidak berani untuk mengajukan ikut uji kompetensi. Oh, gitu ya. Jadi ini pemirsa, jadi kalau Anda memang adalah lulusan perhotelan nih, D3 perhotelan Politeknik NSC, Anda pasti akan diarahkan untuk uji kompetensi. Ada 3 pilihan tadi. Ya, kalau Anda adalah lulusan D3 administrasi bisnis juga akan diarahkan ke administrasi profesional. Jadi tidak akan mungkin
Apa ini Bu ya? pindah ke lain skema. Nggak boleh pindah ke lain hati ya. Bu, ya. betul. Saat sudah mendaftar di NS ini, saya mau prodi di 3 perhotelan ini, nggak Ya. boleh di tengah-tengah nih semester 6 nanti. Ya, Saya pengen uji kompetensi. itu ada pertanyaan Bu Angke Oke. dari mahasiswa waktu saya memberikan sosialisasi. Bu, saya itu di administrasi, program studi administrasi. Oke. Tapi pekerjaan saya itu di restoran. Bisa enggak ya Nah. saya ambil yang skema servis? Makanya Bu. Terus saya gini, ini kan P1, saya bilang begitu. P1 yang memiliki 7 skema mengakomodir program studi. Betul. Dan yang di asesmen adalah mahasiswa Politeknik NFJ. Awal Anda masuk di program studi administrasi bisnis, berarti Anda dihantarkan untuk menjadi seorang administrasi profesional. Jika pekerjaan Anda di restoran, yaitu di restoran tempat kerja, Anda kan punya atribut 2, saya sampaikan begitu. Kalau di tempat kerja Anda sebagai employee, karyawan sana, tapi saat Anda di Politeknik NSC, status Anda adalah student di program studi administrasi. Maka pada saat uji kompetensinya, pengambilannya ya sesuai prodi, tidak bisa lintas prodi. Nah kalau lintas prodi ya gagal apa? Belum direkomendasikan, belum kompeten. Bener Bu, kan tadi saya misalnya mau uji kompetensi, saya kan urusan akuntansi, tapi saya Akuntansi. bisa masak loh Bu. Bisa masak. Saya akan buktikan. Nah, Tapi kan nggak bisa Bu ya, Betul. karena semua harus lewat uji kompetensi. Oke, seru banget ya ngobrol-ngobrol dengan Ibu Yuni ini, memang apalagi kayaknya ini kalau dilanjutin Bu 2 minggu nggak selesai kita betul. ngobrol. 2 minggu, 3 minggu. Karena tapi kayak tadi karena kita sudah dibatasin ini Bu oleh waktu, jadi Iya. saya terima kasih banyak atas kehadiran Bu Yuni di Sama-sama. Rubarpot Politeknik NC Surabaya Terima ini kasih Bu atas ya. undangannya. Ya mungkin ada pesan-pesan Ibu buat para calon asesi nanti, kan ini sudah Mendekati, iya. mungkin ada pesan-pesan Ibu. Ya, bagi calon asesi, terutama yang semester akhir, segera menyelesaikan administrasi, persyaratannya seperti apa. Jangan sampai mepet-mepet, karena kita pun di LSP harus preparing berapa calon asesi, karena kita akan memperbanyak materi uji kompetensi. Segera, nggih, kalau bisa di bulan Mei ini menyelesaikan persyaratan yang harus diselesaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Bu Yuni atas waktunya. Terima kasih kembali. Iya, oke pemirsa, jadi poin dari Rubarpot kali ini episode 1 ya, bahwa kompetensi di dunia kerja itu sangat penting. Nah, tidak hanya dibuktikan dengan pengalaman, CV, ijazah ataupun transkrip, tetapi dengan sertifikat kompetensi. Nah, kalau pemirsa ini merasa masih ragu nih, gimana nih ya kalau kuliah di Politeknik NSC Surabaya, jangan khawatir, karena kalau kalian masuk di Politeknik NSC Surabaya menjadi mahasiswa, otomatis nanti akan ikut ujian kompetensi sesuai dengan prodi yang sudah dipilih di awal ya, karena itu juga nanti akan mensupport pemirsa dalam dunia kerja. Karena ternyata nih setelah ngobrol panjang dengan Bu Yuni, dunia kerja itu nggak hanya ijazah saja loh ya, dan CV dan transkrip loh, perlu juga yang namanya sertifikat kompetensi. Oke, sekian Rubarpot season 2 episode kali ini. Kita akan bertemu di episode-episode berikutnya tentang apa? Wah, jadi tunggu aja ya. Terima kasih atas nama Anke dan semua tim di Rubarpot, mengucapkan selamat malam, terima kasih.